Halo Skakmat Lovers, bertemu lagi dengan saya Sofar di channel Chess Sofar. Kali ini kita akan mengulas lagi permainan catur yang ada di chess.com. Ini adalah akun chess.com saya. Silakan yuk yang mau silaturahmi, yang mau bermain catur online bareng. Kali ini saya melawan pemain chess.com juga dari Indonesia. Saya memakai buah hitam dan lawan memakai buah putih. Namanya Raja Ola dengan rating 1432 dan rating saya saat itu 1008. Kenapa cara ratingnya besar tapi bisa bertemu? Karena kami bertemu di turnamen mingguan chess.com. Apakah permainan kali ini terjadi skakmat? Apakah permainan kali ini terjadi gerakan kombinasi? Mari kita langsung ke permainannya. Mari kita mulai permainannya. Yang pertama, E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5. Ini adalah pembukaan Roy Lopez ya. Siapa di sini yang suka memakai pembukaan ini? Silakan komen ya. Kita lanjutkan. Gajah C5, rokada pendek, pion D6, pion C3, pion A6 mengancam gajah putih. Gajah putih mundur ke peta A4. Gajah hitam ke D7. Ini untuk memotong pimpinan dari gajah putih. Pion D4 mengancam gajah hitam. Pion pukul pion di D4. Pion pukul pion di D4. Gajah hitam mundur ke A7. Kuda maju ke C3. Kuda hitam maju juga ke F6. Gajah mundur ke C3, ke C2. Rokade pendek. Gajah ke peta G5, mengepin kuda. Pion ke H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke E3. Benteng ke E8. Menteri ke D3. Kuda ke B4. Menggarpu antara menteri dan gajah. Menteri mundur ke E2. Kuda memukul gajah di C2. Menteri memukul kuda di C2. Gajah hitam maju ke peta G4 mengancam kuda. Kemudian benteng bergeser ke peta E1. Gajah memukul kuda. Pion memukul gajah. Nah, di sini saya melakukan memukul kuda untuk membuka peta atau di lajur G ini, biar nanti saya memudah untuk menyerang raja putih. C5, pion D5. Pion putih tidak memukul pion hitam, malah memajukannya untuk menguasai peta tengah. Kuda ke D7. Raja ke pojok ke peta H1. Kuda bergerak ke peta E5 mengancam pion yang ada di F3. Menteri ke E2 melindungi pion. Menteri hitam ke F5 mengancam pion. Pion diancam 2 kali.
Pion maju mengancam kuda. Kuda mundur lagi ke peta D5. Kemudian benteng putih, benteng bergerak ke G1. Pion maju ke peta B5. Pion putih maju ke peta A3. Pion maju ke peta B4 menawarkan pertukaran pion. Pion putih memukul pion hitam di peta B4. Pion hitam memukul pion putih di peta B4 dan sekaligus mengancam kuda. Kuda dihiraukan, malah gajah memukul gajah. Benteng memukul gajah di peta A7. Barulah kuda bergerak ke peta D1. Kemudian menteri bergerak ke peta F4 memukul pion. Benteng memukul pion di peta A6. Benteng memukul pion di peta E4 mengancam menteri. Menteri mundur ke peta F1 agar tetap bisa melindungi bentengnya yang di peta A6. Benteng hitam malah bergerak ke peta C7, tidak menginginkan untuk terjadinya pertukaran benteng. Menteri dengan benteng bertumpuk dan berencana untuk memukul pion yang ada di G7. Karena melihat itu, makanya saya langsung memajukan pion ke peta G6. Kemudian kuda bergerak ke peta E3 untuk berada di pusat. Kuda hitam juga bergerak ke E5 agar membantu penyerangan pusat. Benteng memukul pion yang ada di D6. Kemudian raja maju ke G7 melindungi pion. Kemudian pion maju ke B3 menghambat pion hitam. Kemudian benteng hitam bergerak ke D4. Benteng putih bergerak ke D8 agar pion bisa segera promosi maju. Saya langkahkan kuda ke peta D3. Saya mengincar pion yang ada di peta F2. Di sini kuda putih bergerak ke peta C4. Tapi karena peta F2 ini tidak terjaga, maka kuda saya langsung melakukan kuda memukul pion yang ada di F2 skak. Di sini nggak ada cara lain selain menteri memukul kuda. Kemudian saya balas menteri memukul menteri di peta F2. Habis itu putih malah memprioritaskan untuk segera mempromosikan pion dan melangkahkan maju ke peta D6. Di sini saya melihat celah di mana saya melakukan skak di peta F3. Kemudian satu-satunya cara yakni benteng menutup. Langkah terakhir yang paling spektakuler adalah benteng ke D1. Skak mat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat buat skakmat lovers semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.